Hamil, tugas Naila cepat. Di saat yang lain masih terdiam, saling menatap. Putri Pak Handoko itu seketika berdiri. Dengan berjalan pelan, ia menghampiri Hanum, mantan sahabatnya. Kan baru 5 hari. Cepat banget sudah hamil, tanyanya ketus. Alisnya menyatu dan dahi berkerut. Sedangkan istri muda Pak Handoko itu terlihat memalingkan muka dengan sedikit mundur. Ia berlindung di balik pundak suaminya. Naila, jaga sikapmu, bentak Pak Handoko gusar. Aku cuma bertanya kan Pak, ilmu dari mana? Nikah baru 5 hari, sudah ketahuan ucap Naila seketika terhenti saat ada yang mencubit lengannya. Aduh, teriaknya, menoleh pada Bu Sumarni yang telah berdiri dengan mata melotot. Sudah periksa, timbal istri tua Pak Handoko itu lembut. Matanya teduh, tak ada kebencian. Bahkan ia menepuk hangat bahu adik mandunya. Belum, Bu. Belum tahu juga hamil atau tidak. Hanya sedikit mual saja, jawab Hanum dengan pipi memerah. Sekarang, aku Mbak Yumu. Jangan panggil Impu, sangkal Bu Sumarni berkelak keringan. Maaf Bu, aku. Panggil aku Mbak Yu, potong Bu Sumarni cepat, memaksa menantu dan kedua anaknya tertunduk menahan tawa. Maaf Mbak Yu, ralat Hanum dengan kepala menunduk. Kedua istri Pak Handoko itu berjalan berdampingan. Sesekali nampak mereka saling menoleh saat berbicara. Segera periksa, kalau memang hamil kan, ada beberapa makanan yang boleh ataupun harus dikurangi. Jadi tahu, titnah Bu Sumarni yang dijawab cepat oleh Pak Handoko. Semoga saja, sebab tadi pas dicek pakai apa itu namanya dek? Tanya Pak Handoko pada Hanum yang telah beranjak ke kursi bersama Bu Sumarni. Tes pack, jawabnya singkat, sejenak menoleh pada sang suami yang berjalan di belakang. Iya, tadi pas dicek pakai itu, garisnya ada 2. Alhamdulillah, timbal Bu Sumarni turut tersenyum meski tersungging tak biasa. Alhamdulillah, tugas Naila cepat, membuat ibunya seketika pucat. Pun begitu dengan Sinta dan Bagas yang terlihat mendelik dari kejauhan. Sikap ceplos-ceplos adiknya itu memang seringkali membuat mereka harus beberapa kali menelan getir saliva. Loh, Yu bersyukur toh. Itu tandanya kita akan tambah keluarga baru, timpal Pak Handoko tanpa menoleh. Bersyukur kalau itu benar. Tapi ini baru 5 hari. Apa Bapak tidak curiga? Jangan-jangan anak lelaki lain, ujar Naila dengan dahi berkerut, memaksa semua orang kembali saling menatap dengan urat wajah menegang. Lelaki sepuh yang tinggal selangkah lagi mampu menggapai pinggiran kursi itu seketika berhenti. Dadanya bergemuruh dan beberapa kali terdengar tarikan nafas berat. Beliau terdiam dengan mata yang terpejam rapat. Sementara Bu Sumarni segera berlari dan mengait jemari Naila. Dengan kedipan mata, ia mengajak putrinya itu untuk segera menjauh dari sana. Bapak tidak akan tinggal diam jika sekali lagi kau berani merendahkan martabat Hanum, bentak Pak Handoko gusar. Matanya memerah dengan urat wajah menegang. Dalam genggaman ibunya, langkah Naila sempat terjeda. Namun wanita itu mendelik dengan gelengan kepala. Dok, Naila mendengus. Iya, dia kembali harus pasrah kalau mulut itu dipaksa bungkam bukan karena kehendaknya. Masuk, Bu Sumarni segera menutup itu rapat. Dok, duduk,
sambungnya, melihat Naila berdiri mematung. Naila beranjak maju dan turut duduk menjuntai kaki dan tepi ranjang yang dilengkapi kasur setinggi 20 cm itu. "Dok, ibu cukup bangga dengan keberanianmu," ucap Bu Sumarni sesaat setelah mereka duduk bersebelahan. "Kau bisa menanyakan sesuatu di saat yang lain hanya bisa menahan." Imbuhnya seketika membuat Naila tersentak. Ia menatap ibunya cukup lama, lalu berucap dengan memiringkan kepala. "Ibu tidak marah." Bu Sumarni menggelengkan kepala pelan, membalas tatapan putrinya dengan senyum mengambang. "Ibu tidak marah, Dok. Cuma lain kali, hati-hati." Naila bergeming. Ia hanya menunduk dengan sesekali memutar cincin yang melingkar di jari manis. Dadanya bergemuruh dengan mata berkedip cepat. "Hanum menipu kita, Bu. Wanita itu pasti sudah hamil dengan lelaki lain." "Tapi Bapak naif. Dia sudah sepuh. Tak bisa membaca situasi ini," bantah Naila menahan tangis. Dan dibalas Bu Sumarni dengan mengelus punggungnya. "Seperti dirimu, Dok. Sejak awal, ibu sudah curiga pada perubahan tubuh Hanum. Saat itu ibu berusaha mengingatkan Bapak," ucap Bu Sumarni tiba-tiba terhenti. Matanya berkaca-kaca, namun beliau luar biasa, selalu mampu mengusir tanpa menumbahkannya. "Tapi ini bapakmu. Ah, sudahlah. Kamu sendiri sangat paham seperti apa wataknya." "Tapi ini salah, Bu. Pernikahan ini salah," bantah Naila yang dijawab ibunya dengan tarikan nafas panjang. Beliau terdiam lama dan kemudian berucap dengan suara mengambang. "Iya, ini memang tak benar. Tapi selain doa, tak ada yang bisa kita lakukan, Dok. Tak ada." Naila kembali bergeming. Detik demi detik ia lalui seperti bernafas dalam himpitan duri. Matanya memerah. Siapa sangka lelaki yang sudah sepuh itu harus terjerumus dalam ikatan dusta karena watak kerasnya. Andai, iya, jika saja beliau mau sedikit meluruhkan ego, atau sebentar saja membuka telinga untuk orang-orang di sekitarnya, mungkin masa tua ini akan berlalu lebih damai, didampingi seorang istri yang sangat tulus mencintai. Namun pernikahan ini telah terjadi. Kecurangan itu telah berhasil menghantui. Benar bila ibu berkata, tak ada yang bisa dilakukan selain doa. Tapi sosok lelaki itu, Naila benar-benar ingin mengejarnya. Saat Naila hendak ke dapur, ia sempat berpapasan dengan Hanum. Sepertinya wanita itu juga habis dari sana. Iya, Bapak berkata malam ini ia mengajak Hanum menginap di rumah. Katanya sih biar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Meski saat beliau bilang anak dan menantunya sempat saling menatap lama. Tak setuju kecuali Mas Bagas. Iya, kakak lelakinya itu seakan tak keberatan. Ia asik berbalas pesan di ponsel tanpa memperhatikan Bapak sebelum akhirnya nyeletuk. Ya sudah, nginap saja. Baguslah, sahutnya cepat. Naila mendelik. Jelas saja ia tahu maksud kakak lelakinya itu. Namun tak banyak yang dikatakan selain mendengus dan secepatnya memalingkan wajah tadi. Ketika bertemu Naila, istri muda Pak Handoko itu sedang berjalan dengan langkah kecil. Rambutnya basah tergerai. Ia juga terlihat mengusap bibir dengan punggung tangan kanan. Namun berbeda, ada senyum kecil yang seperti sengaja disembunyikan. Nay, ucap Hanum tersentak, bersama senyum yang seketika memudar. Sekilas, Naila menatap Hanum dengan sudut mata, lantas berjalan lurus ke dapur. Di saat ia tengah mencoba menahan amarah, tiba-tiba kembali tersentak,
melihat Mas Bagas tengah berada di dapur juga. Ia sedang menaruh botol air putih kembali dalam kulkas. "Mas?" tukas Naila dengan tanya mengambang. Dadanya bergemuruh dengan langkah yang seketika terhenti. Nai, kamu?" sahut Mas Bagas tergagap. Suaranya tak jelas setelah sekian detik bergeming. "Habis ngapain, Mas?" tanya Naila, menatap kakak lelakinya lama. "Aku habis minum." "Kenapa?" tukas Bagas dengan daya bergarut, lantas duduk dan meneguk segelas air putih dingin. Naila terdiam, menatap kakak lelakinya lama. Ia curiga, jelas ada yang habis Mas Bagas dan Hanum melakukan berdua. "Apa?" tanya Bagas mendelik.